Karomah K. Abdul Wahab Casbullah atau Mbah Wahab yang paling mengejutkan adalah negosiasinya dengan malaikat Israel agar diwafatkan usai pelaksanaan Muktamar NU. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Diceritakan, Mbah Wahab wafat berselang 4 hari setelah pelaksanaan Muktamar NU tepatnya 29 Desember 1971. Wafatnya KH Abdul Wahab Casbullah meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama, tapi juga bangsa Indonesia. Dikutip dari Jatim NU.ID, diceritakan bahwa di ujung usianya 83 tahun, Mbah Wahab meminta ajalnya ditunda sampai menyelesaikan laporan pertanggungan jawab atau LPJ sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Ternyata, permintaan Mbah Wahab benar-benar terjadi karena usai Muktamar ke-25 NU tahun 1971, beliau wafat. Dalam sejumlah literatur ditulis bahwa Mbah Wahab mengalami masa kritis di usianya ke-83 pada tahun 1971. Sejumlah santri kerap kali membacakan surat Yasin kepada pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur tersebut. Kala itu kondisi Mbah Wahab sudah sangat lemah. Dalam pengakuan para ulama sepuh yang disampaikan kepada keluarga, malaikat Israel telah mendekat. Dengan izin Mbah Wahab yang kala itu masih tercatat sebagai Rais Am mampu melampaui masa kritisnya. Malaikat Israel urung menunaikan tugas. KH Bisri Syansuri kala itu datang menjenguk sambil berdoa agar Allah memulihkan sahabat seperjuangannya. Kiai, engkau jangan wafat dulu, tutur Kiai Bisri kepada Mbah Wahab. Kiai masih punya utang, lanjut Kiai Bisri. Mendengar perkataan Kiai Bisri, sontak Mbah Wahab tersadar dari kondisi kritisnya dan menjawab, utang apa, sergahnya. Engkau masih belum LPJ, jawab Kiai Bisri. Kala itu, Muktamar NU di Surabaya kira-kira kurang 3 bulanan lagi. Di forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut akan dibacakan LPJ para pengurus, baik Tanfidziyah maupun Syuriah yang saat itu Mbah Wahab sebagai Rais Am. Dari percakapan itu, dan tentu saja ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Wahab kembali pulih dari kondisi kritisnya. Kembali mengurus NU. Sampai tiba waktu Muktamar NU, tanggal 20 hingga 25 Desember 1971. Pada Desember, Muktamar NU diselenggarakan di Surabaya. LPJ pun telah dipertanggungjawabkan. Utang Mbah Wahab lunas dibayar kontan. Pada Muktamar tersebut, Mbah Wahab kembali dipercaya menjabat Rais Am. Setelah Muktamar selesai, sebelum Muktamirin tiba di kediamannya, terdengar kabar Mbah Wahab berpulang ke rahmatullah. Kiai Bisri mengakui bahwa Mbah Wahab adalah seorang wali yang mampu bernegosiasi dengan malaikat Israel. Profil KH Abdul Wahab Hasbullah. KH Abdul Wahab Hasbullah lahir pada 31 Maret 1888 dan wafat pada 29 Desember 197. Beliau adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. KH Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Soyara Nahdlatul Ulama, atau Soyarano dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Beliau adalah pengarang syair, Ya Lal Wathon, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Lagu Ya Lal Wathon dikarangnya pada tahun 1934. KH Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu syair Ya Lal Wathon ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Sejak kanak-kanak,
Kiai Wahab dikenal kawan-kawannya sebagai pemimpin dalam segala permainan. Beliau dididik ayahnya sendiri bagaimana cara hidup seorang santri. Dia diajak salat berjamaah dan sesekali dibangunkan malam hari untuk salat tahajud. Kemudian, Kah Hasbullah membimbingnya untuk menghafal juz, amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Lalu, dia dididik mengenal kitab-kitab kuning, dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan untuk amalia sehari-hari. Kemauan keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak sejak masa kecil. Dia tekun dan sangat cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Hingga berusia 13 tahun, Wahab diasuh langsung oleh ayahnya. Setelah bekal ilmunya dianggap cukup, Wahab merantau untuk menuntut ilmu. Dia pergi ke satu pesantren, lalu ke pesantren lainnya, termasuk ke pesantren Bangkalan, Madura, asuhan Syekh Khalil. Dia juga sempat nyantri di pesantren Mojosari, Nganjuk, dan Tebu Ireng. ABD Munim DZ dalam tulisan berjudul Kiai Wahab Hasbullah, Pahlawan Tanpa Gelar, yang dimuat www.nu.or.id menyebutkan, Wahab belajar ke Makkah untuk belajar kepada ulama terkemuka dari dunia Islam, termasuk para ulama Jawa yang ada di Makkah, seperti Syekh Mahfudz Termas dan Syekh Ahmad Khotib dari Tanah Minang. Saat di Makkah, selain belajar agama, Wahab juga mempelajari perkembangan politik nasional dan internasional bersama aktivis dari seluruh dunia. Sepulang dari Makkah 1914, Kiai Wahab tidak hanya mengasuh pesantrennya di Tambak Beras, tetapi juga aktif dalam pergerakan nasional. Ia tidak tega melihat kondisi bangsanya yang mengalami kemerosotan hidup yang mendalam, kurang memperoleh pendidikan, mengalami kemiskinan serta keterbelakangan yang diakibatkan oleh penindasan penjajah. Melihat kondisi itu, pada tahun 1916 Kiai Wahab mendirikan organisasi pergerakan yang diberi nama Nahdlatul Watan, Kebangkitan Negeri. Organisasi ini bertujuan membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Untuk memperkuat gerakannya itu, tahun 1918 Wahab mendirikan Nahdlatul Tujar, Kebangkitan Saudagar, sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hashim Asy'ari memimpin organisasi ini. Sementara, Kiai Wahab menjadi sekretaris dan bendaharanya. Salah seorang anggotanya adalah Kiai Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Mencermati perkembangan dunia yang semakin kompleks, pada tahun 1919, Kiai Wahab mendirikan Taswirul Afkar, pergolakan pemikiran. Dikutip dari Wikipedia, awalnya, kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Tetapi, berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Forum ini juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengadaran bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Kembali ke Kiai Wahab, selama masa pembentukan NU tahun 1926, Kiai yang juga mengidentifikasi diri sebagai penerus perjuangan Pangeran Diponegoro karena selalu mengenakan serban yang disebutnya sebagai serban Diponegoro ini, selalu tampil di depan. Terima kasih sudah nonton.